Hai guys, welcome back in Najute channel. Videoku kali ini aku mau ajak kalian untuk room tour ruang tamu rumah aku. Ikutin terus ya guys, sampai selesai. Ini ruang tamuku, pengambilan videonya dari dalam rumah. Seperti inilah dia penampakannya. Sedangkan ini ruang tamuku tampak dari luar atau pengambilan videonya dari depan pintu ruang tamu. Ukurannya cukup kecil, yaitu hanya 3x3 aja. Tapi dulunya ruang tamuku ini besar sekali guys, ukurannya 4x4. Jadi pas aku beli rumah ini, sebelum pindah langsung aja deh aku renovasi, aku rombak dengan aku sekat. Nah ini bagian sekatnya sampai sini. Dulunya ruang tamu sampai ujung sana, kelihatan kan guys, yang ada lampu plafon itu, tembok ujung itu tuh. Nah kan harusnya nyambung tuh plafonnya dari sini ke belakang sana, makanya model plafonnya jadinya kesekat gini deh, karena memang sengaja aku sekat. Nah ini di balik sekatan ini dulunya aku buat untuk kamar pembantu, karena aku pikir buat apa ruang tamu besar-besar, karena ruang tamu itu kan ruangan yang jarang terpakai di rumah. Sedangkan untuk pemilihan lampunya juga jadinya nggak di tengah tuh, jadinya di pinggir gitu dia, karena kalau dulunya sebelum disekat harusnya di tengah posisinya, setelah disekat jadinya dia di pinggir gitu deh guys. Lampunya juga lampu yang sederhana aja, yang simple, modelnya seperti itu aja udah cukup. Nah itu pojokan sebelah sana ruang yang tidak terpakai, karena pintuku model tengah seperti ini, bukan pintu yang di samping atau jendelanya itu kan biasanya kan berderet terus pintunya paling pinggir. Ini karena aku pintu tengah, jadi banyak banget pojok ruangan yang tidak terpakai. Nah seperti itu satu, ini dua. Untuk yang ini aku jadinya karena ini tidak terpakai, aku taruh aja barang-barang yang jarang terpakai seperti stroller bayi, itu ada dus, tempat meja makan bayi, aku taruh sini semua. Di samping memang buat naruh tempat-tempat yang barang tidak terpakai, aku juga buat menutupi tembokku yang berjamur, itu bisa kalian lihat. Jadi aku udah sering panggil tukang. Menurut mereka semua sama, ini permasalahannya bukan dari tembok rumahku, tapi tembok dari rumah tetangga sebelah aku yang harus dibenerin, karena dia itu udah rembes gitu. Jadi aku mau benerin kayak gimana percuma. Ya udah, aku nggak bisa ngomong kan, nggak enak ngomongnya. Ya udah, jadinya aku menutupinya dengan seperti ini aja deh guys. Ini bagian dinding tembok sebelah sini hanya ada foto pernikahanku, dan ini masih ada tempelan happy anniversary. Jadi tradisi kami itu setiap ada yang ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, kita wajib banget itu tiup lilin, foto-foto dengan ornamen tempelan seperti itu. Nah biasanya kita foto-foto di sini. Video ulang tahun suamiku tahun kemarin juga sudah ada di playlist. Kalau ulang tahun sih biasanya ini tempelannya happy birthday. Ini karena kemarin habis anniversary belum dicopot, jadinya tulisannya happy anniversary deh. Untuk dinding sebelah sini, ini ada foto karikatur mukaku.
Ini adalah kenang-kenangan saat aku resign kerja waktu tahun 2016. Jadi dulunya aku itu kerja di kantor atau karyawan swasta. Pas aku resign aku dikasih ini sama divisi aku buat kenang-kenangannya. Ini adalah karikatur mukaku sendiri beserta motorku, motor kuning. Aku ke kantor dulunya naik motor kuning ini. Jadi aku pajang aja di sini buat kenang-kenangan. Nah, kalau foto yang ujung sebelah sana, mari kita lihat. Teng deng, ini fotoku semasa pacaran sama suami. Sengaja nggak aku bikin foto anak-anak, biar anak-anak nanti bisa lihat bundanya dulunya seperti ini waktu pacaran, masih langsing. Untuk ukuran lantai 60 x 60, ini lantainya udah ku ganti. Dulunya bawaan developer ukuran yang standar yang kecil 30 x 30. Nah, ini sudut kedua yang tidak terpakai. Itu kan tadi sudut pertama tuh. Nah, ini sudut ketiga di balik pintu. Sudut-sudut yang tidak terpakai karena posisi pintu di tengah seperti ini. Jadi banyak banget sudut yang tidak terpakai. Jadinya kelihatannya sempit banget ruang tamunya. Aku sudah ada rencana mau mindahin posisi pintu ini jadi ke pinggir, ke paling pinggir, tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Doakan saja ya guys, semoga secepatnya bisa kita pindahin deh biar legaan dikit ini ruang tamunya. Untuk sofanya aku beli sofa yang 3 seat, 2 seat dan 1 seat seperti ini. Harganya dulu pas beli 5 juta rupiah. Udah sama mejanya. Jadi dulunya sofa ini warnanya coklat. Ini udah aku ganti pakai cover sofa bed gitu biar lebih cantik, karena kan aku pecinta warna kuning banget ya guys. Jadi apapun itu sebisa mungkin di rumahku kalau bisa ya bernuansa kuning. Nah, kita itu bisa request mau pakai renda apa enggak. Aku request waktu itu pakai renda. Seperti inilah hasilnya. Aku minta rempel 3. Perpaduan warnanya pun kita yang request, karena warna flamingonya kan warna pink. Jadi aku perpadukan aja kuning dengan warna pink supaya nggak terlalu tabrakan gitu. Nah, terus aku minta tambahin aksesoris pita juga di bantalnya. Jadilah seperti ini, cantik banget kan guys. Pokoknya kita bisa request mau bentuk seperti apa, warna apa, mau pakai renda atau enggak, mau pakai pita apa enggak. Kita bisa request sesuai keinginan kita, dan pastinya disesuaikan juga dengan budget yang kita punya dong. Ini aku dulu beli tahun 2017, cover sofa bednya seharga 800.000 rupiah. Untuk sofa yang seperti ini modelnya. Nah, sekarang kita ke perintilan meja tamu. Standar banget sih guys, cuman ada tempat tisu, vas bunga, dan tempat aqua. Tempat tisunya ini sama tempat aqua bisa kalian lihat kembaran kan mereka. Itu aku pesan ya guys, pesannya di orang yang sama. Itu bisa kalian lihat detailnya, manik-manik warna kuning, dan aku padu-padankan dengan warna ungu tulisannya. Apakah kalian bisa baca apakah ini tulisannya? Yang bisa baca tulisannya bisa komentar di kolom komentar ya, ini bacanya apa. Nah, ini lihat, lucu banget kan guys jadinya. Ini tuh bunga-bunga gitu motifnya. Sedangkan untuk vas bunganya juga standar banget ya sih, cuman kayak gini aja. Nah, untuk tempat aquanya juga full bunga-bunga. Tuh, bandoknya cantik banget kan, ada bunga besarnya warna ungu. Kalau
di tempat tisunya kan nggak bisa karena keramaian, jadi cuma pakai tulisan doang. Kalau di sini aku request pakai bunga besar, di sini 2, jadi kayak pakai bando gitu. Di bawahnya juga ada nih 1 bunga besar warna ungu. Jadi aku warna keduaku itu aku suka warna ungu, jadi aku request aja deh kuning dipadu padankan dengan warna ungu. Tuh, dari dekat kelihatan yang perintilan kuning-kuning ini berbentuk bunga. Cantik banget kan guys. Aku beli ini tahun 2016, harganya sepasang itu kalau nggak salah ya 700.000. Jadi tempat aquanya ini 400.000 dan tempat tisunya 300.000. Ini ada tempat sedotannya juga, full dibikin manik-maniknya itu full banget, bunga-bunganya full. Jadi harga segitu kalau menurutku standar ya, nggak mahal-mahal banget karena udah dapet sama tempat aquanya dan tempat tisunya juga. Sekarang kita akan detailin bagian meja ruang tamunya. Jadi ini mejanya pas beli kan udah sepaket sama sofanya, jadi kita tidak bisa milih model mau seperti apa. Aku dapatnya seperti ini pasangan dengan sofanya. Lucu juga sih, ini kolongnya itu berbentuk apa gitu, aku lupa namanya. Nuansanya kan juga kelihatan nuansa coklat muda sama coklat tua, itu disesuaikan dengan sama warna asli sofa ini. Nah ini dia nih, warna aslinya kan coklat muda sama coklat tua seperti ini guys. Ini sebelum di coverin seperti ini, dapat 2 bantal, 1 bantal besar dan 1 bantal kecil beserta sama sarungnya. Sarungnya ya coklat muda seperti itu tuh, kelihatan kan. Sekarang kita balik lagi ke cover sofa. Ini aku mau detailin dari dekat ya guys, supaya kalian bisa lihat lebih jelas gambar cover sofanya. Nah ini dia nih bantal besarnya, ukurannya segini nih guys. Kalau nggak salah ya, ini ukurannya 60 x 60, sebesar ubin lantai aku untuk bantal yang besarnya. Bantal kecilnya ya ini ukuran bantal standar sih. Jadi kita pas mesen cover sofa ini, kita semua yang ukuran sofanya, ukuran bantalnya, semua kita yang ngukur. Nah itu lihat tuh gambar flamingonya dari dekat, pitanya juga lucu banget, itu bersatu banget lah pokoknya. Menurut aku nih warnanya, perpaduannya cantik banget, pitanya sesuai sama flamingonya, warnanya sama. Jadi pas kalian pesen cover sofa, tips dari aku, hati-hati ya guys, jangan sampai kalian salah kasih ukuran ke tukang cover sofanya. Karena kalau salah kasih ukuran, bisa-bisa nanti cover sofanya nggak muat. Jadi menurut kalian gimana ruang tamu aku? Biasa banget kan guys, nggak terlalu banyak perintilan, karena memang dasarnya aku nggak terlalu suka banyak hiasan-hiasan dinding, perintilan-perintilan apa. Kalaupun ada perintilan, aku wajib banget harus beli yang warna kuning, karena aku pengennya sih nuansa rumahku itu bernuansa kuning. Jadi kalau orang masuk rumahku harus pakai kacamata hitam karena silau. Hehe. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian hordeng. Untuk hordeng pun aku pemilihannya wajib dong warna kuning, sampai ke ring-ringnya pun warna kuning aku pilih. Ini hordeng aku pesan di tahun 2016, satu pasang ini dapat 2 ini kanan kiri, harganya 500.000 tahun 2016.
Aku sih pilihnya nggak yang mahal-mahal banget ya guys, masih yang standar-standar aja. Tapi ini nggak standar-standar banget juga sih. Nih bisa kalian lihat dari dekat nanti detail hordengnya. Motifnya itu jadi dia kalau kena lampu itu atau kena cahaya dia menyala gitu loh guys motifnya. Nah itu bisa kalian lihat kan, motif bulan-bulan sabitnya ini tuh dia kalau kena cahaya itu langsung ces nyala gitu, jadi kayak glow in the dark. Keren lah, harga 500.000, nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget, dapat hordeng lumayan cantik seperti ini. Nah ini kalau ditutup apalagi kan dapat cahaya dari luar, makin hidup dia warnanya. Aku sih seringnya kalau siang-siang ditutup seperti ini hordeng, karena kalau dibuka orang kalau ngintip dari luar langsung kelihatan sampai ke dapur-dapur. Karena kacanya itu kan tembus pandang ya guys, bukan kaca yang hitam seperti apa. So, segini dulu ya guys untuk room tour ruang tamu aku. Karena ruang tamunya cukup mungil, jadi yang mau divideoin aku pun bingung apalagi yang mau divideokan. Tidak terlalu banyak perintilan, tidak banyak pajangan, jadinya ya cukup sederhana ya ruang tamu aku, modelnya seperti ini. Walaupun sederhana tapi kita tetap harus bersyukur karena kita sudah bisa punya rumah sendiri. Karena menurutku kalau terlalu banyak pajangan, terlalu banyak perabotan di rumah itu akan bikin rumah sempit, nggak lapang. Sedangkan perabotan di rumahku itu aslinya itu udah banyak banget, tanpa aksesoris pun rumahku itu udah penuh banget sama perabotan. Apalagi perabotan si bayi itu sendiri aja udah banyak banget, yang strollernya, meja makannya, boncernya, baby walkernya itu udah banyak banget. Nanti next aku akan room tour ke ruangan aku selanjutnya. Makanya kalian stay tune terus ya guys, jangan kemana-mana biar kalian bisa kepoin rumah aku untuk ruangan lainnya ya. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya guys. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye bye.